Hai, perkenalkan saya Kamania Kesuma, siswa Universitas IPA Makassar dengan nomor stambuk 231041. Di sini saya akan menjelaskan sedikit presentasi dari kelompok satu, yaitu menentukan mata kuliah terfavorit bagi mahasiswa di IPA Makassar dengan menggunakan metode AHP. Identifikasi masalah. Mahasiswa seringkali dihadapkan dengan banyak sekali pilihan mata kuliah, sehingga sulit untuk menentukan yang paling relevan dengan kebutuhan karir dan minat pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk membantu mahasiswa Universitas di Makassar dalam memilih mata kuliah terbaiknya. Tujuannya yaitu menentukan mata kuliah terfavorit berdasarkan kriteria yang relevan. Kriterianya ada empat, yaitu relevansi dengan karir dan jurusan. Sejauh mana mata kuliah mendukung kebutuhan karir dan jurusan mahasiswa. Yang kedua, yaitu beban kredit SKS. Tingkat kesesuaian dan jumlah SKS dengan beban akademik mahasiswa. Yang ketiga, minat dan kecocokan pribadi. Yang keempat itu adalah kualitas pengajaran dosen. Penilaian terhadap kualitas penyampaian materi oleh dosen. Dan selanjutnya itu adalah penentuan alternatifnya. Di sini kita mengambil 10 alternatif, yaitu pemrograman web natif, bahasa Inggris, etika profesi, kewirausahaan, data science, desain grafis, jaringan komputer, algoritma pemrograman, sistem penunjang keputusan, dan struktur data. Step yang kedua itu menyusun hierarki dan dari permasalahan yang dihadapi. Cara menyusun hierarki itu yaitu tingkat tingkat pertama, tingkat paling atas itu bertujuan bertujuan untuk memilih mata kuliah terbaik. Tujuan utamanya adalah memilih mata kuliah terbaik, lalu tingkat tengahnya itu diisi dengan empat kriteria dan evaluasinya, ya baru tingkat bawah 10 alternatifnya. Visualisasi struktur hierarki digunakan untuk menjelaskan bagaimana kriteria alternatif saling berkaitan dengan proses proses pengambilan keputusan. Baru masuk ke eh, step ketiga, membuat matriks perbandingan perpasangan. Penjelasan dari membuat matriks perpasangan itu ialah di mana referensi dinilai lebih penting dibandingkan dengan beban kredit, yaitu referensi mendapatkan nilai 4. Lalu kemudian referensi dibandingkan dengan minat dan kecocokan, referensi dibandingkan dengan mendapatkan nilai 3. Referensi dibandingkan dengan kualitas pengajaran dosen, referensi mendapatkan nilai 5, itu sangat lebih penting. Kemudian beban beban kredit SKS memiliki kepentingan menengah, lebih rendah dari referensi mendapatkan nilai 1/4. Kemudian beban kredit lebih penting dibandingkan dengan minat kecocokan, mendapatkan nilai 2. Beban kredit lebih penting dibandingkan dengan kualitas pengajaran dosen, mendapatkan nilai 3. Beban kredit lebih penting dibandingkan kualitas pengajaran dosen, mendapatkan nilai 3. Yang ketiga itu minat dan kecocokan berada di bawah beban kredit tetapi di atas kualitas pengajaran dosen. Lebih rendah dengan referensi mendapatkan nilai 3.
lebih rendah dari beban kredit mendapatkan nilai 1/2, lebih penting dibandingkan kualitas pengajaran dosen mendapatkan nilai 2. Kemudian kualitas pengajaran dosen lebih rendah dari semua kriteria dengan alternatif dengan nilai relatif 1/5, 1/3, 1/2. Kemudian masuk ke step Kemudian masuk ke step keempat, yaitu normalisasi matriks perbandingan perpasangan. Di mana cara penjelasannya itu adalah jumlah kolom, kita jumlahkan nilai elemen tiap kolom terlebih dahulu. Misalnya, mendapatkan nilai eh, referensi ditambah 1 tambah 1/4 tambah 1/3 tambah 1/5 sama dengan 1,00 tambah 0,25 tambah 0,33 tambah 0,20 itu hasilnya 1/78. Beban kredit 4 tambah 1 tambah 1/2 tambah 1/3 sama dengan 4,00 tambah 1,00 tambah 1,50 tambah 1,33 itu hasilnya 5,83. Minat dan kecocokan 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1/2 hasilnya itu 3,00 tambah 3,200 tambah 2,00 tambah 1,00 tambah 1 tambah 0,50 sama dengan 0,50. Lalu kemudian kualitas pengajaran dosen. Ya, kualitas pengajaran dosen itu 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya 5,00 tambah 3,00 tambah 2,00 tambah 1,00 hasilnya itu 11,00. Saya lanjut teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani dengan NIM 20225111058. Saya dari Universitas Al-Azhar yang Mandar. Baik, saya akan di sini melanjutkan tahapan yang sebelumnya, tahapan keempat, yaitu sekarang tahapan kelima, menghitung normalisasi matriks perbandingan berpasangan. Perbandingan berpasangan kemudian dinormalisasikan pada tahap keempat agar total nilai untuk kriteria mudah dijumlahkan, maka nilai perbandingan tersebut dituliskan dengan nilai desimal setiap nilai dari kolom, kemudian dibagi dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Menghitung nilai-nilai pada setiap baris matriks hasil normalisasikan di matriks A kita sebut dengan A aksen, di mana diperoleh total bobot pada setiap entry sama dengan 1 untuk setiap baris 1 pada A aksen, kemudian diratakan menjadi matriks W diperoleh dari jumlah semua entry pada baris tersebut dibagi dengan N atau banyaknya data hasil rata-rata baris atau W yang diperoleh, kemudian ditranspos sehingga diperoleh W transpos menjadi nilai dalam satu baris, yaitu 0,541, 0,223, 0,152 dan 0,084. Menghitung rasio indeks seperti yang telah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Untuk mengukur konsistensi indeks nilai pada matriks A dikali bobot yang ditranspos atau transpos W hingga diperoleh sebagai berikut, di mana nilai T dihitung dari hasil penjumlahan semua elemen ke-1 pada hasil kali matriks A dengan transpos matriks W dibagi pada elemen ke-1 pada transpos W. Dari hasil tersebut maka dapat dihitung nilai konsistensi sama dengan nilai T, yaitu 4,005 dikurangi jumlah kriteria yaitu N, yaitu 4 dibagi N1 yaitu 3, sehingga hasil konsistensi indeks sama dengan 0,018.
Kemudian selanjutnya yaitu menghitung konsistensi indeks, di mana lambda max yaitu 4,055 dan kriteria ada 4. Untuk mencari CI, rumusannya lambda max 4,055 kurang 4 dibagi 4 kurang 1 yaitu 0,018. Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan dari teman saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zainal dengan NIM 231043. Di sini saya akan mengambil tahap 8 sampai tahap 10. Di mana tahap 8 adalah menghitung konsistensi rasio, yaitu CR. Dari tabel random index RI untuk N sama dengan 4 dan untuk RI adalah 0,90. Nah, di sini kita melakukan perbandingan matriks agar dia itu konsisten. Di tahap 9 itu membuat matriks perbandingan berpasang setiap kriteria, di mana setiap kriteria itu dilakukan perbandingan ke semua alternatif dengan cara satu kolom ini dikali dengan kolom yang lainnya sama. Di tahap 10 itu ada normalisasi matriks perbandingan berpasang, yaitu menghitung jumlah kolom. Setiap kolom itu dijumlahkan untuk memperoleh nilai totalnya. Jumlah kolom A1 yaitu 1 tambah 0,5 tambah 0,25 tambah 0,33 tambah 0,2 tambah 0,14 tambah 0,17 tambah 0,125 tambah 0,11, dan untuk struktur data itu ada 0,1. Jadilah hasilnya 2,8. Langkah 3, normalisasi matriks. Setelah menghitung jumlah kolom, kita membagi setiap elemen dalam kolom dengan jumlah kolom yang sesuai. Nah, tadi di sini kita telah menjumlahkan setiap kolom. Nah, di mana ini nanti akan kita bagi dengan total kolom itu total baris. Normalisasi untuk kolom A1 pemrograman natif. Normalisasi sama dengan elemen kolom dijumlah dengan jumlah kolom. Pemrograman web natif A1 itu 1 dibagi 2,85 sama dengan 0,3509. Dan untuk bahasa Inggris A2 0,5 dibagi 2,85 sama dengan 0,175 54. Nah, dan begitu seterusnya. Dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Mariana Brewantoron, NIM 231048, akan menjelaskan perkalian bobot kriteria dan alternatif. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah perhitungan dan perankingan alternatif berdasarkan gambar yang diberikan. Gambar menunjukkan metode perankingan alternatif menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Menentukan matriks perbandingan
berpasangan. Untuk setiap kriteria tujuan, dibuat matriks perbandingan berpasangan antar alternatif. Matriks ini menunjukkan perbandingan relatif antar alternatif berdasarkan kriteria tersebut.